Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 149 ya, pada pembahasan al-balaghah ya, al-balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah. Yang pertama, fabalagna ajalahunna ay qarabna inqida'i iddatihin. Utlika ismul kamil al-aqsar fahuwa majazun mursalun li'annahu law inqadatil iddah lama jaza lahu imsakuha. Wallahu ta'ala yaqul fa'amsikuhunna bima'rufin. Azani واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة هو من باب عطف الخاص على العام، لأن النعمة يراد بها نعم الله والكتاب والسنة من أفراد هذه النعم. الثالث واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بين كلمة اعلموا وعليم من المحسنات البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق. الرابع أن ينكحن أزواجهن
yuradu bi azwajihim al-mutallaqain lahunna fa huwa min babil majazil mursal wal alaqah ihtibaru ma kana wallahu a'lam. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam memberikan keterangan dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yang dijelaskan dari beberapa al-balaghah, ya, artinya keindahan yang ada di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, dalam ayat yang sudah kita baca, ya, ada kalimat fabalagna ajalahunna, ya. Kita tahu bahwasanya dua kata atau dua kalimat ini, ya, mengandung arti fabalagna ajalahunna. Artinya apa? Ya, sudah semakin dekat selesainya masa iddah. Ya, artinya iddah yang dilakukan oleh seorang istri atau wanita yang dicerai atau ditalak, ya, ini apa? Sudah semakin apa? Dekat habis masa iddahnya. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni, kata beliau ay qarabna inqida'i iddatihim. Ya, sudah semakin apa? Dekatnya, ya, apa tuh? Masa iddah yang beliau lakukan sudah semakin dekat untuk apa? Selesai. Ya, betul. Utlika ismul kull 'alal aksar. Ya, nah dalam penggunaan, ya, dua kata atau dua kalimat yang ada dalam Al-Qur'an yang sudah kita baca itu surah Al-Baqarah, ya, itu utlika ismul kull, ya, penyebutan nama untuk apa? Al-Kull, ya, secara menyeluruh. Artinya Al-Kull ini adalah semua perempuan mana aja, ya, yang kalau dia dicerai, ya, atau ditalak, kemudian dia melaksanakan atau memegang iddah, ya, dan iddah yang dia lakukan itu sudah hampir selesai, ya, itu maksudnya untuk semua perempuan mana aja. Artinya bukan hanya, ya, terkait dengan perempuan-perempuan khusus, tidak. Ya, yang pasti adalah wanita muslimah. Ya, mau dia muslimah Indonesia kayak, ya, mau dia muslimah Arab Saudi kayak, mau dia muslimah Yaman kayak, Mesir kayak itu, ya, kalau dia sudah ditalak atau dicerai, nah hukum ini berlaku, ya, untuk semua perempuan. Tapi dikatakan di sini, ya, alal aksar, ya, itu seakan-akan, ya, penyebutan itu hanya untuk sebagian besar, katanya alal aksar. Padahal, ya, kata atau kalimat ini, ya, sifatnya umum, ya, untuk semua wanita-wanita muslimah yang sudah diapain, yang sudah dicerai ataupun ditalak, dia memegang iddah, ya, kemudian iddahnya itu sudah habis atau akan selesai, maka nanti hukumnya seperti apa, ya. Nah, penyebutan secara menyeluruh, tapi untuk kebanyakan di sini dalam istilah ilmu balaghah namanya majazun mursalun. Ya, artinya majaz mursal itu adalah, ya, majaz yang apa? Ditujukan untuk membuang beberapa kata, ya, akan tetapi tidak akan mengurangi makna ataupun maksud yang akan dijelaskan dalam kalimat tersebut. Ya, jadi meskipun dibuang kata sebagiannya itu tidak akan merubah arti ataupun maksud daripada ayat yang Allah sudah jelaskan ini. Ya, gitu. Kenapa? Li'annahu, ya, karena lawin qadatil iddah, ya, seandainya, ya, tu perempuan atau wanita yang sudah dicerai in qadatil iddah, ya, sudah selesai masa iddahnya, lama jazalahu imsakuha, ya,
maka tidak boleh hukumnya wali, ya, orang tua atau siapa saja yang menjadi wali itu perempuan apa? Melarang atau menahan tu wanita untuk menikah kembali. Ya, itu kan jangan diapain, jangan dilarang. Imsak artinya melarang, ya, atau ya mencegah tu perempuan yang sudah selesai iddahnya untuk dia mau nikah kembali. Tuh, ya. Allah Ta'ala yaqul, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amsikuhunna bima'rufin. Ya, fa amsik artinya di sini adalah apa? Berikanlah kesempatan, ya, kepada wanita-wanita yang sudah habis masa iddahnya itu apa? Bima'ruf, perlakukan dia itu secara baik. Ya, kalau memang dia sudah punya niat baik untuk kembali atau untuk rujuk, maka apa? Jangan dicegah. Ya, apalagi dicariin alasan-alasan biar dia nggak bisa kembali lagi, nggak boleh. Ya, lebih baik di sini nih perempuan yang dicerai talak 2 lebih baik dia kembali kepada suaminya yang awal. Ya, itu afdalnya ketimbang dia mencari apa? Laki-laki lain. Ya, kenapa? Karena nanti kalau dia mencari laki lain, bisa jadi itu kan perempuan belum tahu lagunya itu laki yang baru. Ya, nanti pasti akan bakal timbul yang namanya apa? Masalah-masalah baru. Ya, tapi kalau dia kembali kepada laki yang awal, yang sudah mencerai atau mentalak dia sudah tahu kekurangan dan kelebihan yang ada dari kedua belah pihak. Ya, baik itu lakinya ataupun istrinya. Ya, jadi memang apa? Islam itu memberikan jalan ataupun solusi yang apa? Yang terbaik untuk apa? Untuk kita jalankan. Ya, coba aja Pak. Bayangkan saja kalau dia apa namanya dicerai atau ditalak, ya, talak 2 nih ya, bukan talak 3. Ya, setelah masa iddahnya habis, ya, kedua belah pihak menyadari akan segala kekurangan yang ada dari laki ataupun dari si perempuan itu, ya. Nah, itu kan menjadi bahan introspeksi keduanya itu. Oh, berarti kekurangan gue ini itu, kekurangan gue ini itu. Tuh, aku masing-masing tuh, baik yang laki ataupun yang perempuan, ya. Nah, kalau sudah menemukan kekurangan, ya, ada namanya ketidaksempurnaan yang ada, ya kan, berarti kan saling tahu tuh. Nah, dia pengen rujuk, pengen balik, otomatis pengen apa? Melengkapi atau memperbaiki segala kekurangan yang ada tuh, ya. Tapi kalau dia menikah kepada laki-laki yang lain, otomatis nanti akan apa tuh? Ya, punya PR baru, ya, punya apa tuh? Cara baru nih. Ya, artinya dia akan nerka. Kan belum tentu Pak yang namanya yang baru itu baik, ya kan? Belum tentu yang namanya baru itu lebih baik. Kenapa? Karena dia belum tahu lagunya itu yang laki ini. Ya, kalau yang laki yang awal kan memang udah jelas pernah hidup bersama, ya, satu kamar, satu ranjang, makan bareng dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang baru nanti dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang ya tidak mengenakan dari kedua belah pihaknya, ya, betul. Dan ini sering terjadi loh Pak, ya, ketika ada seorang wanita ditalak, baru talak 2, ya, dia kawin sama laki-laki lain, ya, setelah jalan nikah ya awal, namanya orang nikah awal kan, ya, nggak ada yang pahit, ya, semuanya manis, ya, kehidupan rumah tangga dijalani seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mulai gitu, ya. Ketahuan itu apa ya? Istilahnya belangnya itu laki, ya, atau bisa jadi itu laki ngelihat belangnya itu perempuan kan gitu, ya. Makanya kalau bisa hal-hal yang demikian itu kita tutupin aja dah, biar yang tahu antara kita dengan istri kita aja dah. Jangan sampai orang tahu apa ya, menyebar tentang aib yang kita punya itu atau yang kita miliki, ya. Makanya saya katakan inilah arahan atau arahan dari syariat kita, ya, betul. Yang kedua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ya, dan ingatlah oleh kalian atas segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
ya, wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, ya, dan apa-apa yang telah aku turunkan kepadamu minal kitab, ya, yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, wal hikmah, begitu juga hikmah-hikmahnya yang ada dalam kitab suci tersebut, ya. Nah, ungkapan kata-kata seperti ini, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, huwa min babi 'atfil khas 'alal 'am, ya, babnya itu apa? Menunjukkan sesuatu yang khusus akan tetapi untuk semuanya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwasanya, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu bukan satu nikmat saja, ya, bukan beberapa nikmat saja, tapi banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, ini kan disebutkan kayaknya secara khusus, tapi maksudnya adalah untuk semua apa? Nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat sehat aja banyak banget, Pak. Ya, sehat mata kita bisa ngelihat, ya, sehat kuping kita masih bisa mendengar, sehat kaki kita masih bisa berjalan, sehat hidung kita masih bisa mencium, sehat mulut kita masih bisa bicara, sehat tangan kita masih bisa memegang, sehat lambung kita masih bisa menerima makanan. Itu nikmat sehat aja banyak gitu. Ya, tapi di sini Allah menyebut ulkuru, ya, betul. Nikmatullahi 'alaikum. Ingat dong, ya, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kalian wahai siapa nih? Manusia. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Qur'an saja Allah sudah jelaskan, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur, kata Allah itu. Ya, wa qalil, dan sangat sedikit sekali kata Allah, ya, min ibadiyah asy-syakur, ya, di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Tuh, ya, padahal nikmat begitu banyak loh, Pak. Ya, kita akan tahu, ya, merasakan betapa nikmatnya sehat saat kita sudah sakit. Ya, kita akan tahu betapa nikmatnya Allah kasih panjang kita umur saat kita sudah meninggal. Ya kan? Ya Allah, ternyata dulu Allah kasih umur panjang, disuruh saya untuk berbuat kebaikan. Kenapa dulu saya disuruh melakukan perbuatan maksiat baru bisa? Ya kan? Itu. Iya, yang namanya penyesalan memang belakangan, nggak pernah ada penyesalan, itu ada duluan. Ya, nah, oleh karenanya sekali lagi, ya, nikmat-nikmat yang ada ini, ya, banyak sekali dah Allah berikan kepada nikmat, sehingga Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Ya, wa in ta'uddu, seandainya kamu, kata Allah, ingin menghitung, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan, fala tahsuha, kamu pasti enggak akan bisa atau mampu untuk menghitung nikmat tersebut, Pak. Ya, jadi enggak bisa kita menghitung nikmat ini. Kenapa? Karena itu semua adalah karunia Allah yang memang Allah punya segalanya. Ya, itu baru nikmat sehat aja tuh, Pak. Ya, belum nikmat rezeki yang lain kita kasih tuh, rezeki ini, rezeki itu tuh. Ya, makanya sayang sekali kalau kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kan kata Nabi, man lam yashkur 'alal qalil, lam yashkur 'alal katsir. Ya, siapa orang yang enggak pandai bersyukur terhadap nikmat yang sedikit Allah berikan, maka enggak mustahil atas nikmat yang banyak pun dia akan kufur nikmat. Ya, dia tidak akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah min dzalik. Ya, yuradu biha ni'amullah, ya, yang dimaksud nikmat di sini, nikmat Allah adalah, ya, wal kitab was sunnah, ya, diturunkannya kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, kita kan punya ada dua nasihat, Pak. Ya, dalam hidup kita ini kita punya dua nasihat. Ya, nasihat yang nafiq, nasihat yang somit. Ya, nasihat yang bisa berbicara
dan nasihat yang diem. Ya. Nah, nasihat Nabi, ya, nasihat yang selalu berbicara itu apa? Al-Qur'an, Alkitab, ya, termasuk jalannya As-Sunnah, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa dikatakan nasihat yang berbicara? Karena di dalam kitab suci Al-Qur'an itu penuh dengan berbagai macam syariat-syariat hukum, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Ya, itu dijelaskan. Ya, bukan tidak ada. Ya, dalam Al-Qur'an itu semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dunia dan akhirat itu ada dalam apa? Dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, tuh. Kenapa? Kita dulu pernah belajar, Pak. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengungkapkan tentang, ya, keistimewaan isi Al-Qur'an itu. Katanya Abu Bakar As-Siddiq apa? Beliau katakan apa tuh? Lau kana dha'a minni, ya, kaifa iqali ba'irin lawajadtuhu fil Qur'an. Itu katanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, lau kana dha'a minni kaifa iqali ba'irin. Seandainya aku enggak tahu, ya, bagaimana cara mengembala hewan, ya, itu katanya Abu Bakar, lawajadtuhu fil Qur'an. Pasti aku akan dapati ada dalam Al-Qur'an. Coba, Pak. Ya, bayangin aja. Kalau kita mungkin memandang kok cara ngembala aja sih, Al-Qur'an apa jelasin rendah banget. Bukan masalah rendahnya. Artinya masalah sesepele itu aja diapain? Dibahas. Ya, dijelasin. Berarti apa tuh? Al-Qur'an syarat dengan makna yang luar biasa. Ya, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, ma farratna 'alaikum min syai'. Ya, tidak ada sedikit pun yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'an ini. Ya, semua hal-hal yang berkaitan hidup kita dunia akhirat diapain? Ajarin dalam Al-Qur'an. Ya, tinggal kitanya aja nih yang mau apa atau enggaknya menjadikan Al-Qur'an dan hadis itu sebagai guidance, ya, sebagai buku panduan kita, sebagai katalog kita, ya, mau atau enggaknya. Nah, karenanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni, ya, aku tinggalkan dua pusaka, ya, in tamassaktum bihima, ya, kalau kamu berpegang kepada dua hal ini, pusaka yang aku tinggalkan, ya, lan tadillu abada, ya, kalian pasti tidak akan apa? Sesat untuk selama-lamanya. Ya, coba Pak, kita kadang kan menghadapi kehidupan ini yang bikin kita pusing siapa sih? Kita sendiri. Ya, kita dihadapkan dengan apa? Cobaan berupa kekurangan apa contohnya? Harta. Ya, itu. Sehingga kita menjadikan itu sesuatu apa namanya itu beban hidup buat kita yang akan merubah kita. Ya. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, yang namanya rezeki itu Allah yang punya, insya Allah pasti kita akan jadi tenang. Ya, nah kalau kita katakan gua nggak kerja nggak bakal dapat duit, kerja itu hanya merupakan wasilah, ya, hanya merupakan sarana. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, binatang kecil yang melata aja itu kata Allah rizquha, Allah udah jamin rezekinya. Ya, masa kita manusia loh Pak, yang penuh dengan berbagai macam kebutuhan Allah bakal biarin? Kayaknya enggak dah. Ya, kita enggak nyangka, enggak tahu nanti rezeki datang dari mana, min haitsu la yahtasib. Ya, kenapa? Allah enggak akan berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ya, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya, dan tidaklah Tuhanmu itu kata Allah berbuat zalim kepada abid. Siapa itu abid? Hambanya. Ya. Nah, kadang apa? Kita yang selalu berbuat zalim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena sekali lagi saya katakan nikmat yang begitu banyak tuh, ya, yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar di antaranya adalah nikmat Allah jadikan Al-Qur'an sebagai kitab suci kita.
nikmat Allah jadikan Nabi Muhammad kepada Nabi kita jadi Nabi kita dengan membawa ucapan-ucapan yang dikatakan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis tadi itu kamu tidak akan sesat selamanya. Ya, kalau kamu berpegang teguh kepada dua ini yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, min afradi hadhihi nikmah. Nah, ini merupakan salah satu nikmat, coba Pak. Ya, afrad ini adalah artinya apa? Salah satu dari nikmat yang Allah berikan. Kenapa tadi saya katakan? Karena nikmat yang Allah berikan itu sangat-sangatlah banyak. Coba. Ya, satu aja udah enaknya luar biasa kayak gini. Ya, nah bagaimana kalau nikmat itu banyak Allah berikan kepada kita? Ya, memang sebenarnya banyak, tapi kita kadang yang kurang mensyukuri ya atas nikmat yang apa ya yang Allah berikan. Ya, baik. As-salis, wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in 'alim. Ya, wa'lamu, ketahuilah kata Allah, anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in 'alim. Ya, maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya Pak, ini kalau kita kaji lebih dalam nih kata ungkapan wallahu a'lamu anna Allah bi kulli syai'in 'alim, panjang lebar nih Pak. Ya, a'lamu ya bi kulli syai'in 'alim, coba. Ya, Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, karena kita manusia punya sifat tahu nggak? Punya. Kita tahu ilmu kalau kita belajar. Ya, nah kan begitu. Kita tahu tuh orang pintar kalau kita juga pintar, ya kan? Tapi sifat tahu yang dimiliki oleh kita dengan Allah beda. Ya, kita tahu sesuatu yang terbatas. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Kita manusia bisa ngitung sampai berapa coba? Ya, sampai berapa kita bisa ngitung? Iya kan? Hitungan aja dah. Ya, semiliar, satu, semiliar dua. Udah ribet. Ya, tidak gitu. Ya. Nah, itu contoh yang kecil, tapi taunya Allah itu ya di luar batas ya yang ada. Ya, kenapa? Karena Allah itu tahu dengan sesuatu yang kelihatan atau yang enggak kelihatan. Yang kelihatan yang enggak kelihatan aja Allah tahu, apalagi yang kelihatan. Itu Allah. Ya. Sekarang saya tanya, ya, Ustaz Abdul Rahman, di belakang pembatas itu ada orang enggak? Ya? Ada Ustaz siapa coba? Enggak tahu. Iya kan? Enggak tahu, coba. Ya, jangan jauh-jauh lah. Ya. Tuh laki-laki yang di belakang tuh yang pakai jaket merah siapa yang namanya itu? Contohnya, maaf ya. Tuh. Kalau orang tahu ya tahu. Tapi kalau saya tanya orang yang nggak tahu, saya tanya, ya, apa namanya separuh, tahu nggak namanya? Tahu. Ya kan? Itu keterbatasan tahu kita. Ya, tapi kalau Allah Pak, ya Allah udah. Ya, kita di mana aja Allah tahu, apalagi kita yang kelihatan jelas tuh. Ya, tuh. Makanya ada ungkapan dalam Al-Quran itu kan Allah katakan tentang maut itu, walaupun tuh fi burujin musyayyadah. Ya, sekalipun kalian berada di suatu benteng yang sangat kokoh kata Allah, ya, maut itu malaikat Jibril pasti apa? Tahu. Ya, atas perintah siapa? Allah tentunya. Ya, karena ilmu yang dimiliki oleh malaikat Jibril itu atas ilmu siapa? Ilmu Allah. Malaikat Jibril nggak bakal tahu loh Pak. Ya, kalau Allah nggak kasih tahu. Tuh. Ya. Malaikat Jibril tahu nggak tuh Pak nama-nama orang yang bakal meninggal dunia? Nggak tahu. Ya. Tahunya dari siapa? Allah yang ngasih tahu. Israel ingat lihat absen siapa duluan tuh nanti. Ya kan? Ya, nah itulah alim. Ya, Allah itu maha mengetahui. Ya, gitu. Ada Ustaz orang tuh serba tahu, tukang ramal namanya tuh bohong gitu. Ya, orang bilang orang pintar katanya. Ya, orang pintar. Jangan pernah kita percaya sama orang pintar, ditolongin kita Pak. Ya, namanya ini orang pintar. Ya, itu.
kecuali itu ada orang-orang yang punya makom tertentu mungkin, itu pun dia juga enggak istilahnya itu enggak mengobrol tentang ilmu kelebihan yang Allah berikan kayak gitu tuh. Ya, udah itu mau tahu tentang nasib itu katanya datang ke rumahnya. Ya, silahkan gitu. Ini kemarin belum lama datang ke orang gitu kan. Maaf ya, cerita-cerita saya punya usaha gini-gini, ya, bilang kalau mau laris datang ke rumahnya gitu. Ya, dalam hati saya datang ke rumah itu ngapain? Ya, karena secara zahir kasat mata aja, maaf ya, dia aja susah, gitu. Ya, istilahnya pengen bikin kayak saya tentunya gitu kan. Ya, padahal saya silaturahim bukan karena itunya, saya pengen tahu aja kenal orang gitu. Ya, tapi diarahin mau usaha itu maju datang ke rumah Anda gitu. Itu kan istilah katanya, maaf ya, ngajarin pondok berapa burung terbang gitu. Ya, bukan kita kata. Kita kalau mau minta apa-apa minta sama siapa sih? Allah. Ya, ngapain kita minta kepada manusia? Ya, manusia itu banyak kekurangan, sadar. Ya, tapi kadang kala itu kita gampang diapain? Ditipu. Ya, dibohongin. Ayo datang ke sana tuh. Ya, kan telapak tangan itu dilihat, kan ditahu dah tentang jodoh itu siapa. Ya, hari ini masih ada yang kayak gitu. Ya, tadi baca tuh apa namanya tuh lingkaran jari itu yang ada di telapak tangan tuh itu bakal senang atau susah ditahu tuh. Ya, hari gini loh Pak. Ya, karena logika kita aja nggak nyambung. Kalau lu tahu tentang nasib orang, nasib lu aja dulu dah. Kan gitu. Nasib lu aja begitu, jadi apa di dukun sama apa gitu ya. Itu kalau memang dia hebat kan itu Pak, nasibnya dulu ditebak bisa enggak? Ya, enggak ada Pak, semua itu adalah rahasia Allah. Ya, Allah sudah menentukan, Allah sudah menulis ketika itu cikal bakal bayi berumur 120 hari tentang matinya, tentang jodohnya, tentang rezekinya dan lain sebagainya itu Allah sudah catat, nggak akan ada bisa. Ya, coba sehebat apapun, apalagi dia ngaku-ngaku, nggak akan ada. Kenapa? Karena alim, sifat tahu yang dimiliki oleh manusia itu mahdud. Apa itu mahdud? Terbatas. Ya, nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkan sifat tahu yang Allah miliki. Ya, tahunya Allah beda dengan tahunya kita. Tuh, ya. Baina kalimat ya'lamu wa 'alim minal muhsinatil badiiyah ma yusamma bi jinazil ishtiqaq. Ya, nah dalam ilmu balaghah ya, dua kalimat ya'lamu dan 'alim ini adalah satu bentuk apa? Ya, keindahan. Ya, kalimat atau kata yang digunakan dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hal ini disebut yusamma jinazil ishtiqaq. Ya, asal kata atau kalimat yang sama, baik alimun i'lamu atau alimun, ini asal katanya adalah apa? Alimah. Ya, tahu dua-duanya. Ya, karena setiap fiil itu enggak akan kurang dari 3 huruf. Ya, fa fiil, ya, ain fiil dan lam fiil. Ini buat orang yang belajar ilmu apa ya? Sharaf. Ya, itu namanya sulasi, ya, mujarrad. Ya, kata yang terbuat itu berasal dari 3 huruf semuanya. Ustaz, itu ada qola 2 huruf, siapa bilang 2 huruf? Ya, asal kata qola itu adalah qawala. Ya, itu ada alif mati apa? Qola fi'il mati memang. Ya, tapi untuk memudahkan kalimat tulislah qola bukan qawala. Ya, tuh. Kalau terus qawala itu akan menyulitkan atau menyusahkan orang untuk apa? Mengungkapkan kata-kata itu. Ya, gitu. Jadi asal kalimatnya ini sama. I'lamu dan alim, kata asalnya adalah alima, artinya tahu. Baik. Yang keempat, yang terakhir. An yankihna azwajahun. Ya, tuh. Untuk menikahkan, ya, istri-istrinya itu atau perempuan-perempuannya itu yuradu, ya, bi azwajihim, yang dimaksud dengan perempuan-perempuan atau istri-istri adalah al-mutallaqain. Ya, al-mutallaqain itu artinya istri atau perempuan yang ditalak 2. Ya, 1 atau 2. Ya, bukan talak 3.
Kenapa ya? Karena kalau talak 3 jelas dia nggak boleh balik lagi sama suami yang lama sebelum perempuan atau mantan istri kita dinikahi sama laki-laki lain. Ya, tuh. Kalau dia pengen balik lagi, nikah dulu sama laki-laki lain, baru kita bisa balik lagi. Beda hukumnya. Ya, jadi yang maksud adalah talak 1 atau talak 2. Ya, kalau udah talak 3, nggak boleh kita langsung kembali kepada mantan istri kita, atau perempuan nggak boleh kembali langsung kepada mantan suaminya. Ya, kalau nikah dulu dengan laki-laki lain, kalau mau balik lagi silakan. Biasanya berlangsung lama, berlanjut jadinya itu. Ya, kalau ibarat orang Betawi bilang sang sayang, ya kenapa lu lepas kan gitu kan? Ya, makanya udah terusin aja udah. Ya, nggak kayak di film loh Pak. Ya, kayak di sinetron itu kan begitu tuh. Ya, dia talak 3, dibayar tuh laki-laki suruh nikahin mantan istrinya. Cuma jangan diapa-apain, dibayar sekian puluh juta. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Ya, gak boleh itu. Ya, biar dia bisa balik lagi. Itu namanya nikah muaqqad. Ya, nikah muaqqad hukumnya apa? Haram. Itu sama dengan nikah mut'ah namanya yang dipraktekkan oleh kaum Syiah. Ya, nikah kaum muaqqad. Ya, atau nikah apa itu istilahnya? Nikah bisyarat. Nikah pakai syarat. Lu nikahin mantan bini gue kasih duit. Tapi jangan lu apa-apain. Ya, seminggu 2 minggu cariin lagi ya. Ya, itu nikah bisyarat. Boleh. Ya, yang pertama tadi adalah nikah apa itu? Ya, mut'ah sementara, muaqqad itu nggak boleh juga. Itu hukumnya haram. Yang namanya nikah itu nggak ada ketentuan nikah muaqqad sementara, nggak ada. Ya, itu namanya nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu haram. Ya, kita pergi kemana tuh Pak? Saya pergi ke daerah luar kota. Saya contohnya nih, dapat tugas untuk dakwah di Papua. Ya, ada seorang gadis Papua cakep, saya nikahin sebentar aja dah, seminggu. Ya, selama saya tugas di Papua contohnya. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, tuh, nggak boleh. Jangan kayak Panji Gumelang. Ya, Panji Gumelang tuh kita dibilang boleh tukeran istri. Ya, bukan hanya nikah itu, tapi tukeran perempuan istri kita boleh. Istri saya tukeran sama istrinya siapa? Satu Rahman. Ya, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Ya, itu memang binatang tuh kayak gitu tuh. Ya, boleh tukeran istri, jangan. Ya, bapak-bapak nih kalau kata Panji Gumelang nih yang hadir masjid ini orang-orang frustasi semua nih. Ya, orang stres semua, termasuk saya. Ya, kata Pak Panji Gumelang. Ya. Jangan Pak, ini bahaya ngomong-ngomong kayak gitu. Ya, tuh, jangan sampai. Ya, satu lagi dia bilang bapak-bapak kalau mau haji umrah nggak perlu ke Mekah, cukup di Indonesia aja katanya. Ya, Indonesia tanahnya suci, betul. Ya, tapi kita tawaf bukan di Tamrin City Pak, bukan di Tanah Abang. Tawaf itu di mana? Di sisi Ka'bah, ya, ke Sa'i, di Safa, Marwah, ada aturannya. Ya, itu nggak sembarangan. Memang benar, bumi yang Allah ciptakan ini semuanya suci. Ya, wa ju'ilat liyal ardu kata Nabi tahuran wa masjidan. Dijadikan bumi ini tahuran, semuanya suci, wa masjidan, dan bisa digunakan untuk sujud atau tempat sujud, bukan sembarangan untuk kita umroh atau haji. Ini salah banget. Ya, jangan sampai kayak orang Syiah juga dah, dibikin Ka'bah sendirian di sana tuh di Karbala. Jadi mereka kalau mau tawaf nggak perlu ke tanah suci karena dia punya Ka'bah, tawaf di situ tuh Pak. Ya, jangan. Kita orang Pancoran bikin Ka'bah lagi di sini. Ya, ini nggak perlu. Ya, umrah atau haji tanah suci jangan sampai, itu sesat ya, dolun mudil namanya itu, sesat menyesatkan ya. Lahunna fahuwa min babil majaz al-mursal. Ya, nah ini juga termasuk ke dalam ya pembahasan majaz mursal atau yang dibuang sebagian katanya. Wal alaqah i'tibar makana. Ya, hubungan antara keduanya ini adalah apa? Ya, berdasarkan apa? Ketentuan wanita-wanita yang dicerai. Ya, bukan wanita yang tidak dicerai. Ya, kenapa? Karena wanita yang dicerai itu dalam agama kita Islam ada namanya masa iddah. Ya, masa menunggu. Ya, ini iddah di sini iddah cerai mati hidup, bukan cerai mati.
Ya, karena kalau cerai mati beda lagi nanti. Ya, itu cerai mati kan berapa? Arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, 4 bulan 10 hari. Tapi untuk yang iddah orang hidup ini cukup berapa? Salah satu huruf. Ya, 3 kali suci. Ya, itu. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan membahas yaitu faidah, ya, tentang faidah atau kegunaan daripada ayat yang sudah kita baca ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.